Pada April tahun 1945, pasukan Soviet terus bergerak maju menuju Berlin. Wilayah kekuasaan Reich ketiga terus menyusut, begitu pula angkatan bersenjatanya. Diambang kekalahan Nazisme, hampir tak ada yang membayangkan bahwa Wehrmacht masih dapat mengalahkan Tentara Merah. Kemenangan terakhir Jerman dalam Perang Dunia Kedua terjadi di Saksoni. Di sana, unit tentara ke-52 Angkatan Bersenjata Soviet dan tentara kedua Polandia tengah bergerak maju ke Dresden. Tentara kedua Polandia dilengkapi dengan persenjataan Soviet dan berada di bawah komando militer Soviet. Awalnya, serangan yang dilancarkan pasukan Soviet dan Polandia cukup berhasil. Setelah menyeberangi Sungai Neisse pada tanggal 16 April dan menerobos pertahanan musuh, 3 hari kemudian mereka memulai serangan ke kota Bautzen. Sebuah kota yang telah diubah Jerman menjadi benteng pertahanan. Sisa-sisa garnisun kota dan satuan milisi Volkssturm telah membarikade diri mereka sendiri di benteng tua Ortenburg. Kala itu unit-unit Korps Lapis Baja pertama dari Satuan Tentara Kedua Polandia sedang mendekati Dresden. Komandan Korps tersebut, Jenderal Karol Swierdziewski, terobsesi untuk merebut salah satu pusat terpenting Jerman. Ia berambisi untuk membawa tentara Polandia menjadi yang pertama memasuki kota itu. Malang, misi itu ternyata berakibat fatal dan kelak menuntun pada kekalahan. Terbuai oleh kesuksesan serangan sukses ke barat, pasukan Soviet dan Polandia memperluas jalur komunikasi mereka terlalu jauh. Unit-unit lapis baja mereka bergerak menuju ke Dresden dan meninggalkan unit-unit pendukung pasukan jauh di belakang. Jerman segera memanfaatkan situasi ini. Setelah memusatkan pasukan, termasuk pasukan elit divisi Panzer Penerjun Payung pertama Hermann Göring, Jerman meluncurkan serangan terhadap sayap-sayap pasukan yang tengah bergerak dan pada tanggal 21 April memotong pergerakan serta mengepung pasukan utama tentara kedua Polandia dan sejumlah unit Soviet. Sebagaimana yang ditulis oleh Marsekal Ivan Konev, komandan front pertama Ukraina dalam memoarnya, dengan melakukan serangan balik yang cukup kuat terhadap sisi sayap, Nazi berharap dapat melemahkan seluruh sayap kiri pasukan kami sehingga memengaruhi operasi menuju Berlin. Akibat serangan balasan Jerman, beberapa unit Soviet dan Polandia dikalahkan. Dan situasi tersebut semakin parah karena Luftwaffe berhasil unggul dalam pertempuran udara dalam front ini, sementara pasukan utama aviasi Soviet terlibat dalam pertempuran Berlin. Konev memerintahkan unit-unit yang terkepung untuk memperbaiki pertahanan mereka, tetapi rencana ini gagal. Pasukan Soviet merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan sekutu Polandia mereka. Di sisi lain, Swierdziewski tidak menanggapi situasi ini dengan serius. Ia percaya bahwa musuh dapat segera disingkirkan tanpa bersusah payah. Korps Lapis Baja pertama Polandia melanjutkan serangan di Dresden. Pada siang hari tanggal 22 April, sang jenderal menyadari bencana tersebut dan memerintahkan seluruh pasukan tank kembali ke Bautzen. Kendaraan-kendaraan lapis baja tersebut tiba pada malam hari yang sama dan langsung bertempur. Sayang, upaya tersebut tak berhasil. Karena kesalahan perhitungan komando mereka, pasukan Polandia jatuh ke dalam kekacauan dan kepanikan. Unit artileri setelah menemukan diri mereka sendiri tanpa dukungan infanteri, mati-matian mencoba menghentikan kemajuan Jerman dan menderita kerugian besar. Unit yang kehilangan arah, kehilangan kontak dengan markas besar dan segera ditugaskan kembali ke Komando Angkatan Darat ke-52. Bahkan dalam situasi bencana ini, tentara kedua Polandia terus maju ke Dresden dengan 3 divisi infanteri. Pada tanggal 24 April, Marsekal Konev harus turun tangan secara pribadi untuk menghentikan pergerakannya ke barat. Salah satu perwira Polandia kemudian tak berbasa-basi mengomentari tindakan komandannya. Ia mengatakan bahwa pasti mabuk saat dia memegang komando. Pasukan Soviet dan Polandia berjuang lama dan keras untuk keluar dari posisi terkepung mereka. Ketika unit dari Korps Lapis Baja pengawal ke-7 mencoba menerobos dari kota Weissenburg, hanya sepertiga dari prajurit mereka yang selamat.
Jenderal Vladimir Maksimov yang memimpin pelarian terluka parah dan ditawan dan segera meninggal di penangkaran. Pada tanggal 26 April, satu-satunya unit yang tetap di dekat Dresden atau Divisi Infanteri ke-9 Polandia diperintahkan untuk mundur. Dalam perjalanannya kembali, ia mengalami penyergapan dan menderita kerugian besar. Pada hari yang sama, tentara divisi Hermann Göring mengusir sisa pasukan Soviet dari Bautzen. Jerman mencoba membangun kesuksesan mereka dan sekali lagi mulai bergerak ke timur, tetapi dihentikan oleh tentara pengawal kelima Soviet yang baru saja bergabung dalam pertempuran tersebut. Terlepas dari kesuksesan lokal, Jerman tidak dapat mencapai tujuan utama mereka menyerang sayap tentara merah yang bergerak maju ke Berlin. Tentara kedua Polandia kehilangan lebih dari 8.000 atau 1/5 tentaranya tewas, terluka, atau hilang dalam aksi. Kerugian pasukan Soviet dan Jerman masih belum diketahui. Impian Swierdziewski untuk merebut Dresden tetap tidak terpenuhi. Kota itu jatuh ke tangan tentara merah pada tanggal 8 Mei setelah Jerman menyerah. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?